Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Muarifah, kami dari kelompok 4. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video yang kedua ini, kami akan menjelaskan terkait kelanjutan tugas analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Untuk teman-teman yang sudah melihat video pertama kami, pasti sudah tahu kami menganalisis UMKM apa. Nah, benar sekali, UMKM yang kami analisis yaitu Kedai Ataya yang berada di Food Court UNM Pinisi. Dengan judul Identifikasi Resiko Pengembangan UMKM Kedai Ataya, Food Court Pinisi Universitas Negeri Makassar. Proses transformasi menuju brand terkenal melalui pendekatan ISO 31000 dan metode analisis SWOT. Analisis yang kami lakukan untuk mengetahui resiko-resiko apa sih yang mungkin terjadi pada UMKM Kedai Ataya yang berada di Food Court Pinisi Universitas Negeri Makassar ini. Nah, dari analisis tersebut kami akan nilai berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak-dampak apa saja sih yang mungkin akan ditimbulkan dari setiap resiko yang kami dapatkan dari hasil wawancara. Juga hasil dari setiap resiko yang telah kami analisis melalui metode wawancara, kami akan kelompokkan menjadi risiko mana yang mungkin akan segera ditangani atau high risk dan risiko mana yang bisa dianggap ringan atau low risk. Melalui video ini, kami berharap teman-teman mendapatkan sedikit gambaran terkait resiko-resiko apa sih yang mungkin dihadapi oleh pemilik UMKM, khususnya di Food Court UNM Pinisi, dan salah satunya yang kami wawancarai yaitu Kedai Ataya, serta mengetahui strategi-strategi apa sih yang sebaiknya diterapkan saat kita menghadapi resiko tersebut agar bisnis kita lebih berkembang ke depannya. Kita akan bahas resiko-resiko yang dihadapi oleh Kedai Ataya mulai dari resiko yang pertama. Resiko yang pertama, Kedai Ataya seringkali mengalami kehabisan gas pada saat produksi, sehingga resiko ini kami kategorikan sebagai resiko yang memiliki tingkat probabilitas sedang dengan dampak yang tinggi, sehingga resiko ini dimaksudkan yaitu resiko yang tidak dapat diterima. Apa sih maksud dari resiko yang tidak dapat diterima? Resiko yang tidak dapat diterima yaitu resiko yang harus segera ditangani, sehingga jika tidak ditangani ini sangat-sangat fatal dan akan mengganggu berjalannya operasional. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditawarkan yaitu Kedai Ataya seharusnya lebih aware dan lebih memperhatikan untuk masalah-masalah seperti ini. Misalnya seperti menyiapkan tabung gas cadangan agar tidak terjadi kedua kalinya untuk masalah tabung gas kehabisan. Risiko yang kedua yaitu Kedai Ataya seringkali mengalami kehabisan bahan baku. Dalam resiko ini, kami kategorikan sebagai resiko yang memiliki tingkat probabilitas sedang dengan dampak yang sedang pula. Namun demikian, resiko ini tidak dapat dianggap remeh dan resiko ini harus segera ditangani karena merupakan masalah yang sangat krusial. Nah, salah satu strategi yang kami tawarkan untuk Kedai Ataya yaitu dengan lebih cekatan menyiapkan alternatif pemasok lain sehingga bahan baku tetap terjamin dan proses operasional dapat berjalan dengan mulus. Risiko yang ketiga adalah tidak adanya karyawan tetap. Risiko ini memiliki probabilitas tinggi dan dampak tinggi, sehingga termasuk high risk dan tidak dapat diterima. Nah, jika tidak ada karyawan tetap, dapat membuat kualitas pelayanan dan konsistensi produk akan menurun, sehingga pada akhirnya dapat merugikan usaha. Nah, risiko yang keempat adalah kenaikan biaya sewa. Dengan probabilitas tinggi dan dampak tinggi, risiko ini juga termasuk high risk dan tidak dapat diterima. Karena dengan kenaikan biaya sewa ini akan menambah beban operasional. Oleh sebab itu, Kedai Ataya perlu menyusun perencanaan keuangan jangka panjang atau melakukan negosiasi terkait kontrak sewa agar tidak terlalu memberatkan. Risiko kelima adalah fluktuasi harga bahan baku, probabilitas tinggi dengan dampak sedang sehingga masuk kategori high risk dan tidak dapat diterima. Jika harga bahan naik secara tiba-tiba, biaya produksi juga akan meningkat. Untuk itu, Kedai Ataya perlu memiliki pemasok alternatif atau membeli bahan baku dalam jumlah besar saat harga stabil. Berikutnya, yang resiko keenam adalah keterbatasan modal, di mana probabilitas sedang dengan dampak tinggi sehingga termasuk kategori high risk dan tidak dapat diterima. Modal yang terbatas dapat menghambat pengembangan usaha maupun inovasi produk. Oleh karena itu, strategi yang bisa dilakukan adalah memperketat manajemen keuangan serta mencari peluang pendanaan tambahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua risiko berikutnya.
Risiko ketujuh adalah belum adanya promosi digital dengan probabilitas tinggi dan dampak sedang, sehingga masuk dalam kategori high risk dan tidak dapat diterima. Tanpa adanya promosi digital, kedai Ataya akan sulit menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan memberikan penawaran khusus secara online. Selanjutnya, risiko ke-8 adalah persaingan tenan dengan probabilitas tinggi dan dampak yang tinggi, sehingga termasuk dalam kategori high risk dan tidak dapat diterima. Persaingan dengan tenan yang ketat dapat mengurangi jumlah pelanggan. Nah, oleh karena itu, kedai Ataya perlu memiliki strategi pembeda, misalnya dengan variasi menu, peningkatan pelayanan, serta program loyalitas pelanggan. Risiko ke-9 adalah fluktuasi permintaan mahasiswa. Probabilitasnya sedang dengan dampak sedang. Perubahan permintaan ini biasanya dipengaruhi oleh musim hujan, liburan, atau sesuai keinginan mahasiswa. Solusi yang dapat dilakukan adalah membuat strategi promosi sesuai dengan kondisi tertentu agar penjualan tetap stabil. Risiko ke-10 adalah variasi menu yang terbatas. Risiko ini memiliki probabilitas sedang dengan dampak sedang, sehingga jasa kategori medium risk walaupun masih dapat diterima. Variasi yang menonton bisa membuat orang bosan. Maka dari itu, kedai Ataya berinovasi menghadirkan menu baru yang sesuai tren. Risiko ke-11 adalah pemilik berhalangan hadir. Probabilitasnya rendah dengan dampak tinggi, sehingga masuk kategori medium risk dan cukup dapat diterima. Risiko ini dapat diatasi dengan pendelegasian tugas kepada karyawan yang dipercaya. Risiko ke-12 adalah perubahan tren konsumsi mahasiswa. Risiko ini memiliki probabilitas sedang dan dampak sedang, sehingga termasuk kategori medium risk dan cukup dapat diterima. Usaha harus mampu beradaptasi dengan tren yang sedang berkembang, seperti minat pada makanan sehat atau minuman kekinian, agar tetap relevan di kalangan mahasiswa. Matriks risiko selanjutnya, hasil analisis kami divisualisasikan dalam bentuk matriks risiko. Berdasarkan matriks, dapat dilihat bahwa risiko dengan kategori high risk berada pada area merah. Risiko tersebut meliputi kehabisan gas saat operasional, tidak adanya karyawan tetap, kenaikan biaya sewa, fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan modal, belum adanya promosi digital, serta persaingan tenan. Risiko-risiko ini tidak dapat ditoleransi dan harus menjadi prioritas utama penanganan. Risiko dengan kategori medium risk berada pada area kuning. Risiko ini meliputi keterlambatan pemasukan bahan baku, fluktuasi permintaan mahasiswa, variasi menu yang terbatas, pemilik berhalangan hadir, dan perubahan tren konsumsi mahasiswa. Risiko kategori ini masih dapat ditoleransi, namun tetap perlu diawasi agar tidak berkembang menjadi lebih serius. Dengan adanya matriks ini, kedai Ataya dapat menentukan fokus strategi, yaitu dengan memprioritaskan risiko yang masuk kategori high risk, karena risiko tersebut berpotensi langsung mengganggu jalannya usaha. Sebagian kesimpulannya, dari total 12 risiko yang teridentifikasi pada kedai Ataya, sebagian besar masuk dalam kategori high risk dan tidak dapat diterima. Risiko-risiko tersebut harus segera ditangani agar usaha tetap dapat berjalan lancar. Sementara itu, risiko yang termasuk kategori medium risk masih tetap ditoleransi, tetapi tetap memerlukan pengawasan dan strategi pencegahan. Melalui analisis risiko ini, kedai Ataya dapat lebih sigap menghadapi tantangan, mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik, serta dapat menyusun rencana pengembangan usaha yang lebih tepat sasaran. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.